Cek. Shalom saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, pagi hari ini kita mau merayakan kenaikan Yesus. Waktu Yesus naik, Dia menyediakan rumah bagi kita di surga. Amin. Kasih tahu dulu kiri kanan kita, kamu ada rumah di surga. Enggak cuma rumah saudara, Tuhan Yesus kirimkan penolong bagi kita, Roh Kudus. Amin. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh merayakan kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan karena Yesus naik, maka Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami. Sehingga kami memiliki penolong. Kami boleh terus kuat. Kami boleh terus menang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh
Roh Kudus, ini hamba, ya Roh Kudus, Kudus, penuhi hamba. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi sekarang ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Roh Kudus, ini hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus. Saudara sendiri katakan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di tempat ini, bekerja di tempat ini. Lawat kami umat-umat, Roh Kudus lawat, lawat kami umat-umat. We worship you. Ramasyadara. We worship you, we worship you. Haleluya. Roh Kudus bekerja, lawat kami, pulihkan hati kami, sembuhkan kami. Oh, Roh Kudus bekerja, oh bekerja. Ramasyadara. Lawat kami, lawat umatmu, lawat umatmu. Ramasyadara. Haleluya, haleluya. Ramasyadara. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Sembah Kau, kami sembah Kau, lawat kami umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara, engkau yang sudah dikaruniakan bahasa roh, kapan terakhir kali engkau berdoa di dalam bahasa roh? Kobarkan roh, bangkitkan rohmu. Jangan sia-siakan karunia roh yang Tuhan sudah beri bagi engkau. Mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu, atau bertahun-tahun yang lalu, engkau tidak pernah memakai kasih karunia itu. Hari ini mari kobarkan, pakai. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Lawat kami umat-Mu. Roh Kudus bekerja. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sebentar kita sembah Tuhan. Jangan lewatkan momen ini. Jangan lewatkan momen ini, saudara. Sembah Tuhan. Setiap kami, pulihkan setiap hati yang terluka, setiap hati yang tidak memiliki pengharapan. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan pagi hari ini. Biar ada sukacita surgawi memenuhi hati kami. Biar ada damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Karena Yesus naik, Yesus bangkit bagi kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yes.
Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan aku lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Kasih tahu kiri kananmu, bangkit. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Umat pemenang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh, dia satu-satunya
satu-satunya penebus, takkan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama katakan, pam para pam 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 pam, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Sebab Yesus satu-satunya penebus, takkan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama. Are you ready? Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam, pam para pam 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 pam. Yesus kemenangan kami. Thank you Jesus. Silakan duduk saudara. Ada sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Yesus kami, Yesus yang menang. Maka kami hari-hari ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Thank you Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu ya. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Diam di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Yesus, Engkau mau datang ke dalam dunia. Bahkan Kau mau mati menebus hidup kami, menghapus dosa kami dengan Kau mencurahkan darah-Mu. Tetapi Engkau tidak mati selamanya. Engkau bangkit, Engkau menang, dan Kau berikan kemenangan bagi kami. Dan Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan ketika Kau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau berikan Roh Kudus, penolong di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur oleh meterai darah Yesus, oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hari-hari kami yang dipenuhi dengan kemenangan datang pada kemenangan. Dan kami terus menanti-nantikan janji kedatangan-Mu kali yang kedua. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami, untuk kami tidak terlena di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tapi kami terus bertekun menanti-nantikan Engkau. Karena kami percaya firman-Mu yang berjanji, bagi orang yang tekun menanti-nantikan Engkau, Engkau melindungi kami di tengah-tengah pencobaan yang sedang terjadi. Sebab itu pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap dengan firman mari katakan Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk tim prophetic, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan tentu adalah hal yang tidak asing bagi kita. Sebagai orang percaya, setiap tahun kita pasti akan merayakannya terus. Dan kita percaya semakin tahun, semakin kita merayakan, itu artinya kedatangan kalian kedua itu sudah semakin dekat. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Seperti fokus tahun ini bicara tentang hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, hari ini kita mau diingatkan lagi, walaupun saya percaya apa yang akan saya sampaikan ini firman Tuhan yang mungkin sudah berulang-ulang kita dengar, tapi saya percaya ketika kita mengasihi Bapa kita, kita mengasihi Tuhan,
Maka setiap kali kita dinasehati, kita diingatkan, itu akan membuat kita justru semakin bergairah. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Lukas pasal 6 ayat 36, ayat yang menjadi ayat fokus tahun ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Lukas pasal 6 ayat 36, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah sekarang berdua ngomong, baca ayat ini, teguhkan satu dengan yang lain. 1, 2, 3 silakan. Amin. Jadi saya percaya saya sedang berdiri di depan orang-orang yang murah hati. Amin. Nah, kita mau belajar apa itu kemurahan hati Bapa dan bukti kemurahan hati Bapa itu apa. Nah, tentu ada begitu banyak hal yang sudah kita terima karena Januari, Februari kita sudah belajar bagaimana kita mempunyai Bapa yang murah hati, itu Bapa yang menyediakan. Dan berkali-kali saya katakan Bapa itu menyediakan segala sesuatu. Karena dialah segala-galanya, amin. Titik, hanya dialah segala-galanya. Gak usah ditambahin lagi Bapak Ibu ya, titik di situ. Dialah segala-galanya. Nah, hal yang pertama yang Bapa sudah berikan kepada kita, itu adalah Bapa memberikan Yesus. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 32 firman Tuhan berkata seperti ini, Ia yaitu Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah hari ini kita mau bersyukur kepada Bapa yang memberikan Yesus bagi kita. Yesus yang adalah gambaran dari anak tunggal Bapa. Karena saya tidak sedang mengajar tentang Tritunggal tentunya. Tapi ini bagaimana sebuah hubungan yang begitu dekat tetapi Bapa mau memberikannya kepada kita. Nah, kita bersyukur sekali lagi. Anugerah berkali-kali saya katakan itu adalah sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi toh kita terima. Dan sesuatu yang Bapa nggak wajib lakukan, tapi Bapa lakukan. Nah itulah kemurahan hati Bapa kita. Bapa nggak harus memberikan Yesus bagi kita, karena dari semula Allah menciptakan manusia, terus langit dan segala isinya, Allah sudah menyediakan semuanya. Tapi akhirnya manusia membuat sebuah keputusan di dalam free will-nya, kehendak bebasnya untuk melakukan dosa. Dan upah dosa jelas adalah maut. Terpisah dari Allah selamanya. Tetapi sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapa karena dia Bapa yang murah hati. Dan dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal bagi kita. Dan sekali lagi yang perlu digarisbawahi, Bapak nggak wajib harusnya memberikan itu. Karena setiap konsekuensi dari perbuatan kita harusnya kita tanggung. Tapi sekali lagi bersyukur kita punya Bapa yang murah hati. Dia berikan Yesus bagi kita dan kemudian Yesus mati mencurahkan darahnya bagi kita untuk menebus hidup kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Sehingga tadinya yang hubungan kita terputus, kita dipulihkan. Paulus mengatakan tadinya kita yang jauh, kita didekatkan. Kitanya yang tadinya adalah seteru, menjadi diperdamaikan. Nah jadi hal yang pertama yang kita mau syukuri di momen ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, adalah kita bersyukur bahwa Bapa memberikan Yesus bagi kita. Nah, hal apa yang mau kita belajar dan apa yang mau kita praktekkan? Karena kalau 2 bulan ini kita kan sedang belajar, nyatakanlah kemurahan hatimu. Dan ayat tadi katakan kita harus murah hati sama seperti Bapa murah hati.
Nah, dari hal yang pertama ini kita tahu bahwa kita mempunyai Bapa yang murah hati dan dia berani merelakan, menyerahkan sesuatu yang adalah harusnya gak wajib dia lakukan, gak wajib dia berikan, tapi dia relakan. Nah, artinya yang pertama bicara tentang Bapa yang murah hati itu bicara mempunyai hati yang rela. Nah, apa yang mau kita aplikasikan dalam hidup kita? Yaitu memiliki hati yang rela berkorban. Sama seperti Bapa yang murah hati itu dia rela berkorban, maka setiap kita yang juga adalah orang-orang yang murah hati, sama seperti Bapa kita juga harus menjadi orang-orang yang rela berkorban. Dan berkali-kali saya harus mengingatkan, berkali-kali saya mengajar, sifat kita, sikap kita sebagai orang yang murah hati itu adalah apa? Rela berkorban, bukan mengalah. Saya harus garis bawahi karena berkali-kali saya masih dengar orang ngomong, ya mengalah. Bapak enggak mengalah Bapak Ibu. Bapak itu rela berkorban. Dia bukan mengalah dengan iblis yang sedang merebut kita karena dosa, maut, terus Bapak ya udahlah mengalah lah, nggak apa-apa lah daripada nanti nggak diselamatkan aku mengalah lah. Enggak, konsepnya nggak pernah mengalah. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk mengalah. Alkitab mengajar kita seperti Bapak kita, dia rela berkorban. Karena berkali-kali saya katakan mengalah itu selalu karena terpaksa atau dipaksa. Makanya dari kecil kita sudah tertanam paradigma disuruh mengalah. Gak pernah diajarin dari kecil untuk rela berkorban. Dan kita tahu produk-produk orang yang dari kecil disuruh selalu mengalah itu apa? Sakit hati, kepahitan, kemarahan. Khususnya biasanya anak sulung kan, ini korban paradigma yang salah. Ngalah sama adik. Bahkan ketika dalam rumah tangga ada orang nasihat yang sudahlah ngalah dengan pasanganmu. Sampai akhirnya satu titik gak tahan, Pak masa aku yang harus ngalah terus Pak? Betul kan Bapak Ibu? Karena kita sebenarnya gak boleh mengalah. Bukan konsep itu yang harusnya diberikan dalam hidup kita. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang kayak saya konselingin, awal-awalnya sih ya oke. Tapi satu titik kemudian, kok aku terus yang harus mengalah Pak? Dan berkali-kali saya katakan, saya tidak sedang menyuruh Anda untuk mengalah dengan pasangan Anda. Saya menyuruh Anda untuk belajar rela berkorban, menerima apapun pasangan Anda. Karena yang namanya rela itu berarti memang keluar dari hati kita dengan kerelaan. Jadi sekali lagi tolong sama-sama dihapus kata mengalah Bapak Ibu. Buang jauh-jauh kata mengalah. Karena terlalu banyak orang yang justru sakit hati karena disuruh mengalah. Yang harus kita lakukan adalah rela berkorban. Nah saya nggak tahu kemurahan hati kita yang harus kita tunjukkan dengan kerelaan kita untuk berkorban. Dan itu dimulai dari yang namanya keluarga. Berapa banyak di antara kita sampai hari ini rumah tangganya aman, itu karena sama-sama rela berkorban. Atau tanya kanan kiri, selama ini kamu rela berkorban untuk aku atau kamu ngalah terus? Ngecik kebala besain dosa kata orang Jambi. Iya kan? Mengalah hanya untuk mengecilkan saja, udahlah daripada berantem Pak, ngalah. Iya, hari ini kamu bisa mengalah. Besok kamu mengalah. 2 tahun lagi? Itu tadi, kok aku terus Pak suruh ngalah? Nah jadi mari bangun sikap hati kita seperti Bapak kita itu rela berkorban. Memang aku mau terima dia apa adanya, aku rela. Karena kerelaan itu datang dari hati. Nah ini hal yang pertama yang kita belajar. Nah hal yang kedua, apa yang Bapak berikan kepada kita? Seperti tadi Rudi sudah sampaikan, bahwa Bapak memberikan Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 firman Tuhan berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa kata Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
Nah, kita bersyukur hari ini ketika Yesus naik ke surga, dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ngomong sama murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa yang murah hati itu, yang adalah Bapakku dan Bapamu. Nanti waktu aku naik ke surga, kamu gak akan sendirian. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dan kita bersyukur setelah Yesus naik ke surga dan kemudian Yesus berpesan, tunggu di Yerusalem sampai janji Allah yaitu seorang penolong yang lain diberikan. Dan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak saat itu Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Dan berkali-kali saya harus ingatkan, Roh Kudus itu bukan keluar masuk. Ya, di perjanjian lama Roh Kudus seperti itu. Kan kalau kita belajar peta zaman Bapak Ibu, di zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu pernah baca tentang kisah air bah, di situ ada sebuah gambaran sebenarnya yang Tuhan sudah berikan. Waktu Bapak Ibu baca akhirnya air bah itu mulai surut, maka yang pertama kan Nabi Nuh melepaskan burung gagak. Dan firman Tuhan mencatat burung gagak itu pergi pulang gak karu-karuan, gak jelas. Itu gambaran iblis. Memang iblis itu sukanya gak jelas, beredar-edar terus. Nah tapi saya gak di poin situ. Nah kemudian Nabi Nuh melepas apa? Seekor burung merpati. Begitu dilepas gak lama kemudian dia pulang. Karena belum mendapatkan tempat untuk berpijak. Nah itu gambaran zaman zaman Bapa. Roh Kudus sudah ada sejak dari awal. Penciptaan itu Roh Kudus sudah ada. Karena ketika Allah berfirman, firman itu Yesus, maka kuasa yang menciptakan itu kuasa Roh Kudus. Nah kemudian yang kedua Nabi Nuh tunggu 7 hari, dia lepas lagi burung merpati. Dan kemudian burung merpati itu kembali dengan membawa apa? Zaitun. Sehingga kalau kita melihat di perjanjian lama sering kali kita membaca maka para nabi itu kepenuhan roh Allah. Tapi gak menetap, setelah itu ya sudah. Nah tapi kemudian ketika ketiga kalinya tunggu 7 hari lagi Nabi Nuh melepas lagi burung merpati. Maka burung merpati itu gak pernah kembali lagi. Dia beredar-edar dan dia terbang. Dan itulah gambaran zaman roh di mana kita hidup hari ini. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-37, 38, 39 katakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati dan kemudian dia memberi diri dibaptis, dia akan menerima Roh Kudus. Dan sekali lagi Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Dia menjadi penolong dalam hidup kita. Penolong dalam segala hal. Makanya tadi Rudi juga katakan, kita ini sudah punya Roh Kudus. Dan saya juga sudah pernah sering katakan gini, Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita, tapi Roh Kudus itu jangan didiamin Bapak Ibu. Karena sebenarnya kata Roh Kudus itu kan kalau Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamos. Ada sesuatu kuasa yang selalu dinamis. Ada dinamika teratur. Bahkan menjadi seperti dinamit. Ada ledakan-ledakan kuasa. Jadi ngomong kanan kiri, dalam hidup kamu itu ada Roh Kudus loh. Ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat. Makanya kita bisa jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan cuman kalau lagi ibadah nyanyi kayak tadi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Baru tersinggung omongan istri sudah mau marah. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Itu kalah namanya. Padahal di gereja kita nyanyinya lebih dari pemenang. Di lampu merah, diklaksonin orang. Nyanyi dong, lebih dari pemenang. Atau buka kaca,
Woi, ngapo kau? Roh Kudus itu menolong kita. Memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi sekali lagi ngomong kanan kiri, makanya Roh Kudus jangan didiemin. Roh Kudus itu aktif. Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kan kita tadi nyanyi, bersama dia, di dalam dia di dalam kita, dia bersama kita. Itulah penolong yang Bapa berikan bagi kita. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Jadi ngomong kanan kiri, mulai hari ini kamu harus menang ya. Jangan kalah oleh keadaan apapun. Harus menang. Kenapa Bapak Ibu? Nah, aplikasinya apa yang mau kita belajar? Bapa memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 katakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan, yaitu firman Tuhan. Makanya ketika kita ngadepin situasi apapun, Roh Kudus akan ingetin, sabar, jujur, ampuni, lemah lembut. Ngomong kanan kiri, waktu Roh Kudus ngingetin kamu, kira-kira kamu taat gak? Hari-hari ini kita sedang belajar di kitab Keluaran Bapak Ibu ya. Siapa yang masih ikutin pembacaan Alkitab harian kita? Karena banyak orang Kristen memang kalau udah mulai masuk kitab Keluaran, udah mulai petunjuk tentang kemah sembahyang, udah banyak yang KO baca Alkitabnya. Itu pembacaan yang ribet, rumit dan melelahkan. Yang setuju katakan amin. Memang ternyata setuju. Baca ukuran-ukuran kemah sembahyang 40 hasta, 30 hasta, alasnya perak. Wah, memang ribet. Iya, saya setuju juga. Tapi dalam artian begini, kemarin kami di Komsel ngomong gini, kenapa ribet? Karena kita nggak mau taat. Coba kalau kemarin ya kalau nggak salah tentang jubah atau pakaian imam. Kalau kita bukan orang desainer, bacanya saja sudah pusing, malas. Tapi kalau desainer dia kan pasti akan lebih exciting. Dia, oh iya ya, oh pernak-perniknya begini ya, oh aksesorisnya begini ya. Satu-satu detil dia ikuti satu-satu, makanya kita sih sekarang gampang kan, tinggal searching di Google saja, contoh jubah imam, seret muncullah lengkap. Siapa yang bisa gambar itu? Orang yang memperhatikan. Dan firman Tuhan selalu ingatkan, kalau nanti Bapak Ibu baca terus ikut ini, selalu Tuhan memperlengkapi dengan hikmat bagi orang-orang yang akan mengerjakannya dengan keahlian. Nah, dan saya katakan beberapa hari ini di Koram Deo, saya ngomong gini, kan kemah sembahyang itu adalah gambaran dari jurnal, perjalanan spiritual journey kita Bapak Ibu. Perjalanan rohani kita. Mulai dari terima Injil, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman, di dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu kan gambaran hidup kita. Nah artinya kalau kita mau taat dengan pimpinan satu demi satu, langkah demi langkah, kita akan menikmatinya. Tapi masanya kan seringkali kita mengabaikan. Berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu adalah manual booknya kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ketika kita taat saja apa kata firman yang tentunya sekali lagi Roh Kudus ingatkan kepada kita, udah gampang hidup kita. Semalam di Komsel saya ngomong gini, enaknya saya, menangnya saya dibanding dengan Bapak Ibu, kebetulan, ini bukan kebetulan maksudnya gini, saya pendeta sehingga hari-hari saya belajar firman. Kalau Bapak Ibu yang seorang mekanik, hari-hari belajarnya tentang mesin sehingga Bapak Ibu jadi ahli di bidang mesin. Kalau Bapak Ibu seorang toko roti, penjual roti, pabrik roti seperti Pak Simon, dia akan ahli di situ karena tiap hari itu yang dikerjain. Tapi kalau kita bukan mekanik, terus kita bukan orang yang suka dan ahli di bidang roti, melihat eskavator, kemarin kami ngomong karena salah satu anggota Komsel kami itu kan
teknisi mekaniknya alat-alat berat. Kalau dibuka alat berat, suruh kita yang lihat, kira-kira apa kata pertama yang kita ngomong? Ribet memang, pusing. Tapi bagi Pak Abi itu sudah makanan sehari-hari. Apakah dia tiba-tiba jadi seperti ini? Enggak. Bahkan semalam kami ngobrol, tapi Pak Abi masih pegang bukunya enggak? Katalognya enggak? Oh iyalah Pak, yang setebal itu Pak. Sudah hari-hari pun seperti itu. Pak Simon pun sampai hari ini ada seminar dia tetap ngikutin terus. Nah artinya gini Bapak Ibu, ketika kita belajar taat dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan, bukan berarti terus kita sudah jadi hebat Bapak Ibu. Sampai hari ini berpuluh-puluh kali saya baca Alkitab dan saya terus baca Alkitab. Nah itu tadi yang saya katakan, menangnya saya, kebetulan saya, pekerjaan saya pendeta. Tapi bukan berarti terus Bapak Ibu ngomongnya gini, kan banyak jemaat ngomong, ya kalau pendeta sih wajar lah, kalau kami kan enggak, kami cuma jemaat. Oh enggak, urusan ini setiap kita harus lakukan hal yang sama. Harus ahli di bidang perjalanan rohani kita. Makanya beberapa hari yang lalu di Kawan Muda saya katakan, ketika kita taat, kita akan menjadi orang yang terlatih. Ketika kita terus taat dari terlatih, kita akan menjadi orang yang ahli. Ahli menguasai perjalanan hidup. Ketika ada situasi kita bisa tetap tenang karena kita tahu bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada. Amen. Semalam saya juga ngomong di Komsel, bukan berarti saya nolak kalau Bapak Ibu rusak manggil. Karena kemarin kami cerita waktu Ibu Ros mesin cucinya rusak, dipikir suaminya mekanik yang jago, biasa alat berat, mesin cuci itu kan gampang. Ternyata enggak juga, karena memang bukan bidangnya. Saya bilang bukan berarti kalau Bapak Ibu punya masalah terus, panggil pendeta terus, mekanik rohani. Karena dianggap lebih ahli bidang rohani. Harusnya enggak seperti itu, ngomong kanan gini, harusnya enggak seperti itu. Urusan rohani, urusan kita masing-masing. Bukan berarti saya mau lepas tanggung jawab. Maksud saya ya jangan sampai kita dikit-dikit masalah terus manggil mekanik rohani, cari pendeta. Harusnya kita ini yang jadi mekanik rohani bagi orang-orang yang memang benar-benar masih rusak di luar sana. Makanya bicara poin yang kedua, Bapak memberikan Roh Kudus yaitu penolong. Apa yang harus menjadi aplikasi kita sebagai orang yang murah hati Bapak Ibu? Kita juga harus menjadi pribadi yang suka menolong. Nah gimana kita bisa menolong orang? Ya kita harus ahli dulu dong. Kalau kita nggak ahli bagaimana kita bisa menolong orang? Kalau kita nggak ahli mengelola hidup kita, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau kita nggak ahli mengelola rumah tangga kita, bagaimana kita bisa nolongin rumah tangga orang yang nggak kenal Tuhan, yang hidupnya dalam kekacauan. Jadi mari Bapak Ibu, kau taat pada firman Tuhan, engkau terlatih melakukan firman Tuhan, engkau ahli melakukan firman Tuhan sehingga hidupmu aman. Dan kemudian engkau bisa menolong orang lain. Nah seringkali kan kita kalau disuruh nolong ngurusin orang, ayo dari tahun kemarin atau awal tahun kemarin. Siapa di sini yang sudah ambil tanggung jawab 1-2 orang diurusin hidupnya? Sudah belum? Senggol kanan kiri? Sudah belum? Atau masih sibuk ngurusin masalah hidupmu aja, gak ahli-ahli banget dari dulu. Berantem aja isinya rumah tanggamu. Pusing terus, panggil mekanik Pak Ahyong, panggil mekanik Pak Kastoni, panggil mekanik Pak Heri. Come on, engkau sudah diberikan Roh Kudus yang jadi penolong hidupmu untuk engkau bisa lakukan firman Tuhan, amin. Supaya apa? Supaya kita bisa tolong orang lain. Di sekeliling kita ada begitu banyak. Ayat firman Tuhan yang saya sampaikan di minggu pertama, Yesus katakan, aku enggak akan selalu ada bersama dengan kamu. Tapi orang miskin akan ada selalu bersama dengan kamu. Dan saya katakan miskin bukan hanya bicara soal orang enggak punya uang. Enggak Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang miskin dalam segala hal dalam hidupnya. Miskin damai sejahtera, miskin hubungan harmonis dengan suami istri, hubungan orang tua anak. Ada banyak orang. Dan Yesus ngomong, aku gak selalu ada bersama dengan kamu, tapi mereka akan selalu ada bersama dengan kamu. Nah makanya kita mau belajar seperti Bapa yang murah hati memberikan penolong bagi kita. Kita juga mau murah hati untuk menolong orang lain, amin. Nah secara cepat yang ketiga, apa yang Bapa berikan kepada kita?
Tadi Rudi juga udah singgung bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, kata ini adalah tempat, mansion. Kalau rumah nanti gambarannya nanti kayak di surga itu ada real estate. Masing-masing cari rumahnya di blok berapa, nomor berapa. Padahal ayat ini firman Tuhan ngomong gini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya terserah nanti bentuknya seperti apa, saya nggak mau berdebat. Ada yang ngomong katanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu kita sedang ngirim bahan baku ke sana. Seakan-akan di sana ada tukang yang bangun rumah satu-satu. Nanti kalau rumahnya sudah selesai dipanggil duluan, tanya kanan kiri, kira-kira kamu mau rumahmu cepat selesai atau lambat? Pernah dengar pengajaran seperti itu? Oh iyalah, ini dipanggil kenapa rumahnya udah selesai di situ. Dia paling rajin ngirim bahan baku. Nanti Bapak Ibu gak mau rajin-rajin kirim bahan baku biar agak lama Tuhan katanya. Kan cilaka pemahaman seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur waktu Yesus naik ke surga, Yesus ngomong, aku akan menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku yang murah hati itu banyak tempat. Nah kita bersyukur sekali lagi kita punya Bapa yang menyediakan tempat bagi kita. Dan ayat berikutnya katakan, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah kebenarannya adalah seperti ini, orang yang sekarang sudah meninggal di dalam Tuhan, belum ke tempat ini, masih ke Firdaus beristirahat. Jadi ngomong kanan kiri, bukan berarti rumah dia udah selesai, makanya dia duluan. Enggak seperti itu. Sama-sama beristirahat di Firdaus, nanti waktu sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang kali yang kedua di awan-awan, yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan dan kita yang masih hidup diubah dalam sekejap, baru dikumpulkan bersama-sama masuk kerajaan 1000 tahun damai, baru setelah itu ada kebangkitan yang kedua untuk orang yang gak percaya kepada Yesus, baru dalam kekekalan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Langit baru dan bumi baru. Nah, jadi kita bersyukur sekali lagi ketika Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Nah apa yang harus kita lakukan? Seperti Bapa yang murah hati menyediakan tempat bagi kita, maka kita juga harus menjadi orang yang murah hati, yang hidup kita juga harus terbuka bagi banyak orang. Selalu ada tempat di dalam hidup kita untuk menolong orang lain. Coba tanya kanan kiri, kaplingan kamu bisa nolong tempat berapa orang ya? Kan sesuai kapasitas masing-masing Bapak Ibu. Ada yang bisa nolong 1 orang cuman gak apa-apa. Ada yang bisa nolong 1 keluarga. Ada yang bisa nolong 1 RT mungkin buka aja panti yayasan sekalian kan. Gak apa-apa, tapi maksudnya kita mau belajar murah hati kita ini terbuka. Ketika orang datang, kita harus belajar terbuka. Jangan jadi orang yang egois. Kan firman Tuhan katakan memang di hari-hari ini ketika kesukaran semakin banyak, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Sehingga kita seringkali dengar orang ngomong, boro-boro Pak mau ngurusin orang. Urusan kami saja belum selesai-selesai. Ngomong kanan kiri makanya jadi ahli, taat sama firman. Boro-boro untuk orang Pak, untuk kami saja masih kurang. Kan ingat khotbah bulan lalu, bagaimana kita bisa menikmati roti. Ya taat dengan firman, kerja rajin-rajin, minta hikmat Tuhan, kelola. Supaya kita punya hati seperti Bapa, ada banyak tempat untuk kita terbuka kepada orang lain. Nah jadi 3 hal ini yang kita mau belajar pagi hari ini. Menjadi seperti Bapa yang murah hati, yaitu Bapa yang rela berkorban. Menjadi penolong bagi orang lain. Punya hati yang luas sehingga ada tempat bagi orang lain untuk kita tolong hidupnya. Karena apa Bapak Ibu? 2 bulan ini ayat tema kita katakan waktunya sudah dekat.
Kalau kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan ngomong gini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu," baca sama-sama 1, 2, 3, "akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Dan saya mau kasih tahu itu waktunya sudah dekat. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar ini peta zaman yang saya katakan tadi, yang hijau itu zaman Bapa, yang merah itu zaman Anak, yang biru itu zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu dimulai waktu kejatuhan Adam sebagai bapa semua manusia sampai zaman Abraham. Itu 2000 tahun. Jadi sama, Tuhan kita itu detil, Tuhan kita itu memang kerjanya cermat banget. Seperti dia menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan firman Tuhan katakan 1 hari di mata Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Nah, zaman Bapa itu 2000 tahun. Nah, zaman Anak itu dimulai dari Ishak dipersembahkan di Gunung Moria dan sampai Yesus dipersembahkan sebagai anak domba Allah di Kalvari. Nah, zaman Roh itu dimulai dari pencurahan Roh Kudus. Berarti itu sekitar tahun 33 dan ada pergeseran sedikit 4 tahun kalender Masehi. Waktu Yesus lahir itu sebenarnya 4 sebelum Masehi tapi dijadikan 0. Jadi kalau tahun 33 Yesus naik ke surga itu artinya harusnya tahun 29. Dan kalau kita hitung, dan saya nggak mau sedang ngomong tahun 2029 Yesus datang, nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Tapi kan firman Tuhan bilang tanda-tandanya harus kita lihat, waktunya harus dihitung. Makanya firman Tuhan hari ini tema kita 2 bulan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mau tahun 33 itu juga tinggal 10 tahun lagi. Apalagi kalau dipotong 4 tahun, tinggal 6 tahun lagi. Waktunya sudah sangat dekat. Tapi satu hal yang ingin saya mau katakan Bapak Ibu, kalau saya ngomong seperti ini, jangan takut. Harusnya kita punya prinsip, semakin cepat semakin baik. Tapi bukan juga karena bukan karena frustasi hidup, ya sudahlah lebih cepat lebih baik. Bukan gitu Bapak Ibu. Tapi memang ada satu kerinduan. Makanya di Filipi 4 ayat 5 ayat yang akan kita belajar 2 bulan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Memang kedatangan Yesus kali yang kedua itu ya dan pasti yang saya katakan berkali-kali, dari 5 peristiwa besar yang ada dalam hidup Yesus, yang dinubuatkan oleh para nabi ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, semua sudah digenapi yang 4 itu. Janji tentang kedatangannya, yaitu kelahirannya. Terus janji tentang kematiannya. Janji tentang kebangkitannya. Janji tentang kenaikannya, itu sudah digenapi semua. Dan saya percaya janji tentang kedatangannya kali yang kedua itu pasti juga, amin. Dan dari peta zaman kita sudah semakin tahu waktunya sudah singkat. Makanya yuk nyatakanlah kemurahan hati kita. Jangan justru takut Bapak Ibu. Ada prinsip yang saya dengar puluhan tahun yang lalu ngomong gini, berjaga-jagalah seperti seakan-akan nanti malam Tuhan datang. Tapi bekerjalah seperti masih 1000 tahun lagi Tuhan datang. Yang mau nikah, nikahlah. Gak usah nikah lah Pak, sebentar lagi juga Tuhan Yesus datang. Gak usah gitu. Kalau gitu kan Gideon sama Sela gak nikah juga kalau prinsipnya gitu. Tapi buktinya nikah. Dan ingat hari Sabtu Bapak Ibu ya, jam 6. Pengantin barunya sudah ada di sini nih. Oh, mau kasih tepuk tangan boleh, selamat dulu. Oke ya, selamat datang Tuan dan Nyonya Gideon. Nah, kerja-kerja, sekolah-sekolah. Dan nyatakan kemurahan hatimu. Gak usah takut Bapak Ibu, kalau Yesus sudah semakin dekat.
Berkali-kali saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, kalau ada orang Kristen begitu dikasih firman, wah Yesus sudah dekat, Yesus sudah mau datang, terus dia jadi ketakutan, itu ada sesuatu yang salah dalam hidupnya Bapak Ibu. Sebagai ayat yang terakhir firman Tuhan ngomong gini, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Di dalam kasih enggak ada ketakutan. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika kita tahu Tuhan sudah semakin dekat mau datang, harusnya kita semakin mempersiapkan diri dengan exciting, dengan gairah, dengan semangat melakukan apa yang Dia mau. Amin. Saya udah pernah kasih contoh. Kenapa ketika contoh suami istri ya, suaminya pergi mandah lah istilah orang Jambi, pergi sebulan, 2 bulan. Tiba-tiba dia lihat suaminya datang. Harusnya ekspresinya seperti apa Bapak Ibu? Kan sekarang lagi tren kasih surprise, anak pulang kampung gak ngomong sama orang tua tiba-tiba pulang, rasanya senang banget. Tapi coba kalau ada seorang istri, suaminya kerja, biasa 2-3 bulan, tiba-tiba pulangnya surprise, harusnya dia tenang. Kalau sampai dia tiba-tiba ketakutan, kelabakan itu gara-gara apa? Ada sesuatu di dalam rumahnya, ada selingkuhan di dalam rumahnya. Loh iya kan, betul kan? Wah, awas, sembunyi mah. Ngomong kanan kiri, Yesus udah mau datang, kamu takut atau senang? Makanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus gini, aku takut kalau hati kamu akhirnya nyimpang dengan hal yang lain. Jadi come on, hari ini Bapak Ibu kita tahu Yesus naik ke surga dan Yesus akan datang kembali dan waktunya sudah dekat. Harusnya itu yang terus menjadi gairah kita menanti-nantikan. Seperti ayat di dalam Wahyu, bagi orang yang menanti-nantikan kedatangannya, bertekun menantikan, Tuhan akan berikan perlindungan hari-hari ini. Gak usah takut Bapak Ibu, terus nanti-nantikan Tuhan, terus nyatakanlah kemurahan hati. Seperti Bapa murah hati dalam hidup kita, amin. Mari kita periksa hati kita terus, apakah kita semakin mengasihi Tuhan, atau kita sudah semakin terlena dengan hal-hal dunia. Iblis akan berusaha menipu kita. Ya sudah, memang Yesus sudah mau datang, udah semakin dekat, mumpung masih sempat nikmatilah. Nah iblis akan menggoda kita terus Bapak Ibu, sampai akhirnya kita terlena. Ngikutin keinginan hati, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi seharusnya kita semakin menyatakan kemurahan hati kita, amin. Jadi melalui momen ibadah kenaikan Yesus kita diingatkan bahwa Yesus yang naik itu akan segera datang. Dan selama masih ada waktu yang singkat ini, nyatakanlah kemurahan hati kita, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat Yesus yang kau berikan bagi kami, buat Roh Kudus yang kau berikan bagi kami, buat tempat yang kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kali yang kedua, kecuali Engkau Bapa. Tapi dari firman-Mu kami tahu waktunya sudah singkat. Tapi satu hal yang kami mau lakukan, kami tidak takut, tapi kami mau terus menanti-nantikan. Dan sembari kami menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua, kami mau menyatakan kemurahan hati-Mu melalui kemurahan hati kami. Supaya orang-orang di sekeliling kami, mereka juga mengalami kemurahan-Mu. Supaya hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, meteraikan dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh terus berjalan di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan beberapa multimedia. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Abdullah. Oke, info. Kembali lagi bersama saya, Diana Mariska. Mari kita saksikan rangkaian informasi selama 3 hari ke depan.
kepada Bapak Ibu Saudara bahwa akan diadakan pemuritan pasutri yang akan diadakan pada hari Jumat 19 Mei 2023 jam 7 malam di Sekretariat Pelita, Ruang Anggrek, dan dilayani oleh Bapak Stefanus Suyono dari Yogyakarta. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Hengkisi dan Bapak Joni KL. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Dan untuk tanggal 21 Mei 2023, ibadah raya umum 1, 2, dan 3 akan dilayani juga oleh Bapak Stefanus Suyono. Dan satu lagi, diingatkan kembali bahwa pada hari Sabtu 20 Mei 2023, ibadah Sabat akan dialihkan ke acara ibadah ucapan syukur pernikahan Bapak Gideon Christian dan Ibu Sena Subagia jam 6 sore di East Garden Palmerah. Demikian informasi untuk 3 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini bolehkah lambaikan tangan? Mari kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah mati dan naik ke sorga, menyiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kalau Engkau sudah mati, Engkau bangkit dan naik ke sorga Tuhan. Menyiapkan yang terbaik Tuhan, buat setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya Tuhan, pelayanannya, apapun yang dikerjakan dilakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati kesehatannya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa memberkati Tuhan. Bahkan setiap kami jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang berkati kami semua Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Persembahan, perpuluhan, persembahan lain-lain, bahkan apapun Tuhan, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, sebentar kami mau pulang, biarlah Tuhan yang menjagai kami senantiasa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita mau terima berkat. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati nikah rumah tanggamu, dan anak dan cucumu. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun engkau pergi, kemurahan Tuhan senantiasa memberkati. Berkat yang besar ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.